Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran dari kelas TP4 Prodi PAI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari matkul Ilmu Al-Quran. Soalnya yaitu yang pertama, jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, ulumul Quran. Ayat muhkam yaitu ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak membutuhkan penafsiran mendalam. Ciri-cirinya yaitu tidak ambigu, mudah dipahami oleh pembaca umum. Sedangkan ayat mutasyabih yaitu ayat yang maknanya tidak langsung jelas dan memerlukan penafsiran mendalam untuk memahaminya. Soal yang kedua yaitu jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Al-Quran yang hukumnya digantikan atau biasa disebut mansukh oleh hukum yang baru nasikh. Hikmah adanya nasikh dan mansukh yang pertama, kemudahan dalam syariat. Allah menggantikan hukum yang berat atau yang sulit mansukh dengan hukum yang lebih ringan nasikh untuk memudahkan umat manusia. Yang kedua, kesempurnaan syariat Islam. Nasikh dan mansukh menunjukkan bahwa syariat Islam berkembang secara bertahap menuju kesempurnaan sesuai dengan kebutuhan umat. Bagian ketiga, sebagai ujian keimanan. Nasikh dan mansukh menguji ketaatan dan keimanan umat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Umat yang beriman akan menerima perubahan hukum sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang disampaikan kepada umat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pada masa itu. Ketika kondisi berubah, Allah mengganti hukum untuk kebaikan umat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Salah satu alasan bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan kebenaran suatu perkara. Dalam tradisi bahasa Arab, sumpah digunakan untuk menunjukkan pentingnya sebuah pernyataan dan memperkuat keyakinan pendengarnya. Allah bersumpah dengan hal-hal yang agung dan penuh makna seperti makhluk ciptaannya, matahari, bulan, waktu, dan sebagainya, atau sifat-sifatnya untuk menarik perhatian manusia terhadap kebesarannya dan kebenaran pesan yang disampaikan. Allah bersumpah dalam Al-Quran untuk menekankan kebenaran dan keagungan pesannya, sekaligus mengajak manusia berpikir tentang tanda-tanda kekuasaannya. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran adalah bentuk perumpamaan atau analogi yang digunakan untuk menyampaikan ajaran atau pesan dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Tujuan amsal yang pertama yaitu memudahkan pemahaman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Yang ketiga, menanamkan kesan mendalam. Yang keempat, memberikan peringatan atau pelajaran. Perumpamaan orang yang berbuat syirik seperti seseorang yang jatuh dari langit dan disambar burung. Quran surah Al-Hajj ayat 31. Soal yang kelima yaitu apa tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk pembelajaran atau peringatan dan petunjuk bagi umat manusia. Maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu yang pertama yaitu sebagai pelajaran dan ibrah. Yang kedua, menguatkan keimanan. Yang ketiga, peringatan bagi yang durhaka. Yang keempat,
menegaskan kebenaran wahyu. Yang kelima,